And action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali lagi bersama saya di sini Atris sebagai host di Riau Podcast. Baiklah, pada siang ini kita mengangkat tema membangun Kota Pekanbaru melalui DPRD Provinsi Riau. Di mana di sini kita kedatangan tamu yaitu Haji Ramli Abdul Hamid atau biasa dipanggil Buya Ramli. Betul Buya? Iya, betul. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelum kita lanjut ke beberapa pertanyaannya, Buya mau mengenalkan dirinya secara singkat. Buya, silahkan. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mungkin saya sampaikan tentang biodata saya. Nama lengkap saya itu Haji Ramli Abdul Hamid Lubis, LC MEI MA PhD. Saya dilahir 53 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1970 di Rokan Hulu, Pasir Pengarayan. Dan pendidikan saya di Rohul hanya sampai SD. Seterusnya saya melanjutkan keluar dari Rokan Hulu, yaitu di Bangkinang, Pondok Pesantren Darun Nahdoh Bangkinang. Setelah itu saya lanjut pendidikan saya di jenjang lebih tinggi, yaitu di perguruan tinggi IAIN Pekanbaru. Cuman tidak lanjut dikarenakan tidak ada biaya. Saya pindah ke UNRI, jurusan bahasa Inggris. Saya ambil juga tidak lama, 1 semester nggak sampai, saya pun mundur. Dan setelah itu saya pun menimba ilmu di ibu kota Jakarta. Konsep awalnya saya bekerja ke Jakarta itu untuk mencari pekerjaan. Tapi alhamdulillah dapat beasiswa dengan lulusnya tes. Saya dapat belajar gratis. Belum selesai 100% pendidikan saya di Jakarta, saya pun ikut tes ke luar negeri. Saya pun diterima di luar negeri, tepatnya di Madinah Al-Munawwarah, kota Rasulullah. Dan setelah itu pendidikan saya lanjutkan di Malaysia. Juga saya lanjutkan di Pekanbaru atau Bangkinang, cabang daripada UII Yogyakarta. Sebelum selesai S2 di sana, mau selesai, kemudian saya tinggalkan karena saya mengambil di tempat di negeri lain. Seberang itu di Malaysia, ambil S2, kemudian saya lanjutkan S3 di Malaysia. Itulah sekedar mungkin pendidikan saya dan liku-liku hidup saya. Dan alhamdulillah saya sudah punya istri dan 6 anak saya. Ke-6 anak saya alhamdulillah hafal Quran. Alhamdulillah. Dan sekarang ini yang laki-laki menimba ilmu di Eropa, yaitu di Turki. Anak nomor 1 laki-laki udah selesai, anak nomor 2 laki-laki sedang kuliah di Turki, dan anak nomor 3 laki-laki menunggu keberangkatan ke Arab Saudi atau Madinah Al-Munawwarah. Dan anak perempuan semuanya kuliah di sini di bawah bimbingan saya, dan semuanya beasiswa, alhamdulillah. Anak saya beasiswa yang di dalam ataupun di luar negeri, laki-laki ataupun perempuan, semua mereka mendapatkan beasiswa dan tidak ada biaya dari orang tua. Masya Allah. Jadi ya, kata orang banyak rezeki, banyak anak banyak rezeki. Insya Allah nggak usah ragu, yang punya anak banyak, rezekinya ada masing-masing. Insya Allah ya Buya. Terima kasih. Baiklah, itu tadi perkenalan dari diri Buya. Dan sekarang alhamdulillah Buya ini maju sebagai caleg DPRD Provinsi ya Buya. Iya. Iya, dari partainya boleh disebutkan Buya? Saya caleg di Partai Nasdem di Dapil Kota Pekanbaru, yaitu DPRD Provinsi Dapil Kota Pekanbaru. Di nomor urut saya nomor 6. Nomor 6 ini sesuai dengan dan tidak ada permintaan. Itu ditetapkan langsung oleh DPD 1 Partai Nasdem. Dia letakkan, Pak Buya kami letakkan di nomor 6. Saya katakan oke, terima kasih. Setelah saya amati, memang pas ya, nomor 6 itu anak saya 6. Jadi mudah mengingatnya, ya masyarakat juga. Dan juga rukun iman kita 6. Jadi yang memilih saya insya Allah orang-orang beriman semuanya.
Yang pertama tuh yang ingin Atris pertanyakan, aktivitas Buya nih selama ini sehari-harinya tuh bagaimana sih Buya, di mana saja? Ya. Saya sehari-hari sebagai guru mengajar di pondok pesantren yang saya punya. Pondok pesantren saya yang di Pekanbaru ini saya dirikan tahun 2010. Planningnya dari tahun 2000. Tahun 2000 itu saya pindah ke Pekanbaru ini, saya bangun dulu masjid. Jadi awalnya dulu saya bergerak di bidang sosial. Alhamdulillah di Pekanbaru ini 8 masjid sudah saya bangun. Di Bangkinang ada 4, di Rokan Hulu ada 6. Di kampung saya sendiri ada 6. Kemudian juga dulu program saya membantu anak-anak yang mau kuliah, yang terkendala masalah biaya. Saya carikan solusinya, saya biayai. Kemudian juga membantu janda-janda yang mereka itu butuh bantuan dari kita berikan sembako setiap 3 bulan sekali. Kemudian juga kita berikan mereka itu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, di tahun 2009 saya punya planning yang lebih, apalagi bagaimana untuk didirikan pesantren. Maka rumah kos saya di Panam itu saya rubah menjadi pondok pesantren. Alhamdulillah tahun 2010 menerima santri baru. Kemudian santri yang saya terima cuma 6 yang masuk. 4 diantaranya beasiswa gratis, 2 yang bayar. Ya 2 yang bayar itu cuma membayar uang makan saja, catering saja. Sementara guru kami 11. Guru kami 11. Kemudian juga biaya pembangunan pondok pesantren ini saya memakai dana dari Bank Muamalat dan juga Bank BNI Syariah. Saya punya angsuran ke bank itu 12 jutaan 1 bulan. Jadi kondisi murid 6, gratis 4, yang 2 bayar cuma cateringnya saja. Guru 11 mau digaji. Kemudian biaya pembangunan ini yang mau saya angsur ke bank 12 jutaan. Itulah karena saya punya konsep intan surullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kamu tolong Allah, Allah pasti akan menolongmu dan Allah akan menguatkan kamu. Maka saya dirikanlah pesantren ini. Saya buat konsepnya pesantren dikelola secara bisnis, tapi tidak dibisniskan. Jadi saya di pesantren itu tidak membuat usaha. Laundry berikan kepada wali santri ataupun tetangga dekat dengan pesantren. Kemudian cateringnya juga diberikan kepada masyarakat yang mengerjakan. Kemudian masalah menjahit pakaiannya, istri saya tukang jahit, istri pandai dia menjahit, tetapi saya offer juga kepada orang lain agar tidak dibisniskan, tapi saya berikan peluang itu kepada orang lain. Pakaian seragam, mulai pengadaan kitab, pengadaan tempat tidur, semua bisa kalau saya talangi sendiri, tetapi kita kelola secara bisnis, kita bagikan kepada orang supaya ada income di situ dan kita bisa mengaturnya dengan baik. Alhamdulillah berdiri tahun 2010. Pesantren murid yang 6 tadi saya bina dengan baik. Saya mengajar ilmu alat nahu dan sorf, saya mengajarkannya. Hasilnya 2011 1 semester setelah pesantren berdiri, kami ikut lomba baca kitab gundul sekota Pekanbaru. Alhamdulillah pondok pesantren Al-Suwah santri kami dapat juara 1 sekota Pekanbaru. Masya Allah. Kemudian 4 bulan setelah itu kami ikut 2 bulan setelah itu ikut di provinsi. Kembali juga santri kami nomor 1 Riau. Dan 4 bulan lagi setelah itu ikut di nasional di NTB waktu itu, di pondok pesantren Darun Nahdoh Nahdlatain. Kami ikut pesantren Al-Uswah mendapat juara 2 nasional. Alhamdulillah dikenal orang lah setelah itu bahwa pesantren Al-Uswah ini sumber ilmu alat. Alhamdulillah semua pondok pesantren Riau ini bisa dikatakan 90% sudah berkunjung ke pesantren kami dan menimba ilmu juga di sana. Bagaimana kok bisa ya 6 bulan 1 semester bisa jadi juara? Pesantren lain sudah berpuluh-puluh tahun tak pernah dapat juara. Kita baru 1 semester bisa dapat juara. Konsep yang kami buat di situ adalah membina anak itu dengan hati, sehingga anak mau belajar, mau dia menuntut ilmu dan dia semangat gitu, motivasi yang tidak henti-hentinya.
sedang makan dikasih motivasi, siap sholat dikasih motivasi, setiap liburan dikasih motivasi agar mereka belajar. Alhamdulillah hasilnya luar biasa. Dan alumni dari pesantren Al-Uswah yang kami bina sudah bertebaran di berbagai benua. Ada di Eropa, ada di Afrika, ada di Timur Tengah. Kalau di Indonesia ini alhamdulillah sudah banyak. Artinya kita juga membina anak ini untuk mengkader mereka agar mereka juga dikelak di kemudian hari. Kita ini tidak tahu usia kita sepanjang mana, mereka sudah ada pertinggal kita yang akan meneruskan perjuangan kita. Baik, ya. Masya Allah, tabarakallah sekali untuk pesantrennya. Alhamdulillah sudah, berarti untuk sekarang itu sudah sangat berkembang ya, Buya ya. Dan untuk selanjutnya nih Buya, terkait dengan Buya ini adalah seorang caleg DPRD Provinsi, itu apa saja sih motivasi Buya sehingga maju sebagai caleg DPRD Provinsi? Banyak orang bertanya hal yang sama. Setiap saya turun sosialisasi, kok Buya sudah punya pesantren, sudah punya pendapatan yang lumayan, dan anak kuliah semuanya, kok maju lagi DPRD? Motivasi yang pertama adalah agama menyuruh. Itu yang pertama, bahwa ulama itu harus berpolitik. Ulama itu harus ada di medan juang politik. Kalau ulama menjauhi politik, kalau ulama tidak mau berpolitik, maka ulama dipolitisasi oleh para politisi. Sebagaimana Dr. Erbakan, mantan Perdana Menteri Turki, mengatakan, al-muslimun alladzina la yahtamuna bis-siyasah yakumuhum siyasiyun la yahtamuna bil muslimin. Orang Islam tak peduli dengan politik. Mereka akan dipolitisi oleh para politisi yang tidak kenal dengan orang Islam. Juga calon presiden kita nomor 1, Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, mengatakan, orang baik masuk dunia politik dipermasalahkan, sementara orang bermasalah tidak dipermasalahkan. Maka negeri kita sedang mengalami masalah. Maka saya melihat, saya katakan, al-ulama alladzina la yahtamuna bis-siyasah yahkumuhum siyasiyun la yahtamuna bil ulama. Ulama yang tidak mau berterjun ke dunia politik, mereka akan dipimpin oleh politisi yang tidak kenal dengan ulama. Jadi ulama itu harus terjun dunia politik. Dan jangan dipisahkan ulama atau agama dengan negara, politik dengan negara. Negara dan agama politik itu, agama dengan politik itu sama. Karena politik itu bagian daripada unsur agama. Kalau dipisahkan, nanti siapa yang mengurus masjid? Pengurusan masjid itu adalah politik juga. Ada jabatan ketuanya, ada masa bakti bekerjanya, itu jabatan politik. Kemudian jadi imam juga, ada juga jabatan. Sebagai jadi imam itu ada masa SK-nya sekian tahun atau sekian bulan. Itu juga jabatan politik. Jadi jangan dipisahkan antara agama dengan politik. Politik itu bagian daripada unsur agama. Dan ulama itu harus dipilih. Dan di masjid harus kita bicarakan politik. Kalau negara sekarang ini mengatakan tidak boleh kampanye di masjid, tidak boleh berpolitik di masjid, itu kan pendapat. Bukan itu ajaran agama. Ajaran agama justru di dalam masjid harus diatur politik. Sebagaimana Nabi dan dikenal sebagai politisi ulung, dia mendidik sahabat Nabi di masjid, mengajari mereka strategi perang, cara memanah, kemudian mekanisme berdialog dengan orang luar, itu di masjid. Jadi politik itu harus sebenarnya dibicarakan di masjid. Dan santri itu harus diajari politik sejak dini. Dan saya ajak, kalau santri saya demo pun saya ajak, biar mereka tuh, oh begini ya Pak Buya, dia terjun juga, berpanas-panas dia ikut, beramai-ramai dia ikut, berjalan kaki, biar anak tahu dia bahwa perjuangan itu tidak enak, berperih, tapi itu harus kita lewati. Makanya saya maju ke dunia politik. Kemudian saya melihat, setelah saya tinggal di Pekanbaru ini, ya sudah 24 tahun, saya melihat bahwa ulama itu yang banyak sekarang ini di Pekanbaru ini kan, mimbar ke mimbar, kemudian ke podium, masjid ke masjid. Ternyata itu tidak merubah kondisi masyarakat kita.
Maka yang agak signifikan untuk merubah itu melalui kursi DPR. Mulai dari kebijakannya, kemudian penganggarannya, dan pengawasannya, itu dikerjanya DPR. Kalau ulama tidak masuk dunia politik, lalu dia berbicara di podium dan menyinggung-nyinggung pemerintah, salah dia. Masuk dulu di dunia politik, merubah suatu pemerintahan itu di DPR itu. Tidak bisa di podium, tidak bisa dengan ceramah-ceramah. Justru nanti kalau kita singgung sedikit, mereka bilang kita ini anti pemerintah. Seperti yang terlihat ulama-ulama sekarang ada di penjara. Yang ulama itu kenapa dia di penjara? Karena dia tidak masuk dunia politik. Coba bicara dia dengan keras, tapi di DPR nggak bisa ditangkap. Memang itu kerjanya DPR. Tapi kalau bicara kita di masjid keras sedikit, dituduh kita rasis lah, dituduh kita intoleran lah, dan lain sebagainya. Maka ulama itu harus berpolitik. Ulama itu harus berjuang di politik. Makanya saya masuk ke dunia politik ini agar memberikan pendidikan kepada ustadz-ustadz, ulama-ulama yang mereka masih ragu-ragu. Tapi ulama sudah banyak dunia politik, tapi masih banyak yang ragu. Benar nggak ini kita masuk politik ini? Apa kerja kita? Mereka mengatakan kalau masuk dunia politik itu kotor, katanya. Ulama itu jangan ikut di politik karena politik itu kotor. Kotor atau tidaknya kita, perangai kita, bukan politik itu. Nah, kalau kita ingin tidak dicap orang dengan kotor, ya baik akhlak kita. Seorang anggota DPR yang dari ulama, sejahat-jahatnya anggota DPR yang dari ulama itu, sebaik-baiknya orang yang bukan ulama. Jadi ulama itu masih ada filterisasinya. Kalau dia menerima uang, masih dipikir dia, ini halal nggak saya bawa pulang nih. Kalau yang sebelah sana yang bukan ulama, nggak ada filterisasinya. Asal dia lihat merah, asal dia lihat hijau, masuk kantong. Ya sama, kambing juga makan rumput di mana-mana, dia lihat asal hijau, dia makan. Nggak tahu dia ini pucuk ubi orang atau pucuk ubi tuannya. Asal hijau dia makan. Nah, jangan sebab pula anggota DPR seperti itu. Maka ulama harus terjun dunia politik. Kemudian yang saya lihat, setelah saya berjalan, masyarakat kita mengeluh. Yang pertama, yang mereka keluhkan itu sulit mendapatkan pekerjaan. Itu dikarenakan mungkin ilmunya terbatas. Atau kemungkinan juga pemerintah kita tidak peduli. Nah, itu keluhan, dan panjang lebar sebenarnya keluhan masyarakat itu sangat banyak yang saya temui. Di mana saya turun, keluhan masyarakat itu. Yang kedua, keluhan masyarakat juga biaya sekolah mahal. Pondok pesantren uang masuknya 20 juta. Uang bulanannya 1.500.000, 2 juta. Bagi orang yang gajinya hanya standar, yaitu UMR, berat ini untuk masuk. Karena 1.500.000 gajinya 3.500.000. Dipotong untuk sekolah anaknya 1.500.000. Tidak cukup lagi untuk makan. Ya kalau anak 1, kalau anaknya seperti saya 6, berat. Kuliah pula ke 6-6-nya, tak bisa dengan gaji seperti itu. Nah, ini keluhan mereka. Ini yang bisa mencarikan solusinya duduk di DPR. Kita harus duduk. Gak bisa kita membuat proposal merubah itu. Pesantren saya tidak pernah membuat proposal. Karena apa? Percuma buat sakit hati. Tapi kalau mereka sudah ngasih duit, mengatakan ini untuk pesantren Pak Buya, ada sekian dana untuk pertanggungjawabannya, buat proposal, baru saya buat. Tapi kalau buat Ustadz proposal, Buya, kami nanti proses secara aturannya, saya nggak mau. Karena daripada saya nanti sakit hati, lebih baik jangan. Bahkan 3 miliar aja saya tolak untuk diberikan ke pesantren saya dari kedutaan Jepang datang ke Riau ini, akan oleh Kemenak itu waktu itu sudah diposisikan untuk pesantren Al-Uswah, tapi saya tolak. Kenapa? Sumber dananya dari negara yang tidak muslim, menyembah matahari. Masa saya terima untuk pesantren saya membina anak-anak akhlak mulia? Jadi saya tolak. Jadi nggak mau saya. Biarlah kami tertatih-tatih membina pesantren ini, tapi hati kami tenang, dan membina anak kami dengan suka hati kami, dengan jelas. Kemudian yang saya lihat juga di tengah masyarakat, keluhan mereka, di mana sekarang ini penyakit tengah masyarakat.
Dari SD sudah ngelem. Naik ke SMP dia merokok. Naik ke SMA dia sudah sabu-sabu. Udah remaja dia sabu-sabu. Sehingga ada di Riau ini seorang anak mau menyembelih ayahnya dikarenakan tidak dikasih uang. Ini usia SMA ini. Tidak dikasih uang untuk beli sabu-sabu. Dia udah jual nih harta ayah ibunya nih. Sudah dia jual habis bagiannya dia. Tinggal harta ayahnya lagi. Inilah mau dia jual lagi. Ayahnya tidak ngasih, ya dia mau dia tikam. Untung ayahnya mengelak. Rumah ayahnya sendiri dia bakar. Nah, inilah kondisi penyakit karena sabu-sabu ini. Nah, ini juga tidak bisa kita berdoa dengan berbicara di masjid. Ini merubahnya adalah sistem ini merubah melalui DPR. Makanya saya kejar ke DPR ini. Mudah-mudahan masyarakat Pekanbaru ini mau mendukung kita. Insya Allah kita buktikan apa yang akan kita ucapkan itu. Karena kita sudah berbuat sebelum kita jadi anggota DPR. Terima kasih. Amin, amin. Semoga dapat dukungan yang sesuai ya, Buya. Itu tadi kan terkait dengan motivasi dari Buya maju sebagai caleg DPRD provinsi. Dan sekarang kita masuk ke dalam program-program Buya sebagai caleg DPRD provinsi nih Buya. Masih bersangkutan juga dengan motivasinya tadi, Buya ada menyebutkan sebuah pendidikan, di mana di program ini ada yang namanya zonasi sekolah ya Buya, dari pemerintah itu ada SMA atau SMK yang menebar sehingga banyak masyarakat yang protes karena banyak mungkin anaknya yang tidak dapat bersekolah di tempat sekolah yang diinginkan. Nah itu bagaimana pandangan Buya? Saya sudah sampaikan dalam sosialisasi saya, zonasi itu tidak bagus. Bila saya diberikan amanah anggota DPR ini, yang pertama saya kerjakan hapus zonasi itu. Itu ada wewenang anggota DPR provinsi. Karena zonasi itu yang saya lihat langsung, anak ini tidak lolos dia di sekolah dekat rumahnya. Dia diterima di sekolah jauh. Orang tuanya kalau dia jauh, transportasinya pagi sore biaya lagi. Dan repot lagi orang tuanya. Jadi dia lobilah sekolah dekat rumahnya ini supaya anaknya terima sini. Oleh pihak sekolah nggak ada lagi kursi Pak. Kalau mau di sini juga harus beli kursi. Perlu saya sampaikan di sini, tidak ada beli kursi itu. Apalagi sekolah pemerintah. Sudah lengkap kok. Jadi zonasi ini menimbulkan KKN. Ini menyebabkan KKN. Maka ini harus dihapus. Sehingga dia harusnya sekolah di sini dekat rumahnya tak ada mengeluarkan biaya lagi. Ternyata dia di sekolah lain. Maka dia lobilah kepala sekolahnya. Haruslah bayar kursi 300.000, bayar meja 400.000, beli ini beli, akhirnya habis juga 2 juta. Jadi zonasi ini membuat masyarakat tidak nyaman. Itu yang saya lihat. Solusinya bukan dengan zonasi, dengan menambah ruang-ruang sekolah baru. Ruang sekolah baru ditambah. Kalau ya enggak, namanya setiap tahun anak-anak bertambah karena kita ini hidup berkembang biak, maka sekolah juga ditambah. RKB baru muncul lagi. Kalau bisa setiap tahun ada RKB baru, ruang kelas barunya. Jadi nggak perlu zonasi, nggak perlu dibuat zonasi itu. Jadi itu harus dihapuskan itu zonasi karena menimbulkan korupsi, menimbulkan sogok nyogok. Nah, iya kalau ekonomi orang tua ini mumpuni, kalau ekonomi orang tuanya pas-pasan, terpaksa dia mencari solusi lagi, meminjamlah dia sehingga solusi meminjam di bank harus pakai jaminan, dia nggak punya jaminan. Atau pergi dia ke koperasi juga diminta BPKB, dia tidak punya BPKB. Maka akhirnya terpaksa juga lah dia direntenir yang berbunga besar. Dipinjamnya 1 juta, diterimanya 800. Ketika mengembalikannya dibayar jadi 1.400.000. Itu semuanya mencekik rakyat. Maka oleh sebab itu solusinya ya tambah ruang kelas baru supaya anak-anak Indonesia ini sekolah semuanya. Kemudian yang tidak kalah penting, pemerintah ini harus mendukung sekolah-sekolah swasta. Sekarang pesantren kenapa mahal? Karena pemerintah belum hadir. Nah ini yang saya lihat. Pesantren saya sudah saya mulai tahun ini, yang mendaftar di pesantren saya
saya diskon 50% untuk uang masuknya. Kemudian uang bulanannya nggak sanggup dia membayar 1.400.000. Dia kalau dia miskin atau dia kurang mampu lah, anak yatim, cukup bayar catering saja. Uang sekolah gratis, asramanya gratis, laundrynya kita gratiskan, asuransi kesehatannya kita gratiskan. Itulah yang baru kita bantu. Bukti kita peduli dengan rakyat Indonesia ini. Nah, bila nanti amanah DPR ini diberikan kepada saya, insya Allah saya akan usahakan APBD Riau ini dialokasikan untuk pondok pesantren, sehingga pondok pesantren mendapatkan biaya dari pemerintah. Butuh dia RKB, pemerintah yang bangunkan. Butuh dia asrama, pemerintah yang bangunkan. Butuh dia mobilier, pemerintah yang menyediakan. Komputerisasi, sehingga nggak ada cerita pondok pesantren itu biayanya besar. Tapi sekarang belum hadir, maka itulah tugas. Karena saya ketua Forum Pondok Pesantren Kota Pekanbaru, saya akan perjuangkan dan saya akan usahakan maksimal bila amanah ini diberikan. Insya Allah kabar gembira untuk pondok-pondok pesantren di Riau, khususnya Pekanbaru. Ini adalah perjuangan saya, tanggung jawab saya. Baik Buya, tadi kan itu terkait dengan pendidikan. Nah sekarang Buya itu terkait dengan permasalahan-permasalahan itu yang sekarang tuh terutama ada di Kota Pekanbaru nih Buya, yaitu termasuk jalan-jalan rusak, banjir, dan drainase Buya. Itu kan seperti Buya tahu nih sekarang tuh banyak di mana-mana jalan rusak, di mana-mana masih banjir, mungkin drainasenya masih kurang. Nah itu bagaimana sih Buya tanggapannya, atau apa nanti Buya mengatasinya bagaimana? Yang pertama sekali, Pekanbaru juga kita agak sedikit miris melihatnya karena pengaturannya yang amburadul, karena kemampuan pemimpin daerah ini berbeda dan backgroundnya berbeda. Maka saya lihat kondisi di Pekanbaru ini yang parah itu, yang pertama apabila hujan sedikit banjir, meluap itu drainase. Yang itu yang perlu diperhatikan oleh Pemko itu, dan kita akan dorong nanti di dari DPRD Provinsi Riau, karena itu juga ada wewenangnya DPRD Riau, karena ibu kota kita ini ya Pekanbaru, ibu kota Riau ini. Yang pertama drainase itu harus yang bagian kita lihat beda-bedakan mana wewenangnya kota Pekanbaru dan mana yang wewenangnya Provinsi Riau. Tidak semuanya ditangani oleh DPRD Riau, DPRD Kota Pekanbaru, Pemko. DPRD Riau, Pemprov juga ada bagiannya. Kan jalan itu ada jalan kota, ada jalan provinsi, ada jalan nasional. Nah kita petakan mana yang menjadi jalan kota, Pemko lah yang mengerjakan. Drainasenya juga Pemko. Yang mana jalan provinsi, ya provinsi yang menyelesaikan, yang membantu. Nggak boleh dia lepas, karena ini ibu kota provinsi. Kemudian mana yang drainase yang jalan provinsi tadi? Ya provinsi yang memperbaiki drainasenya. Mana yang jalan nasional? Ya nasional pula yang mengerjakannya. Dan itu ada dananya. Untuk itu ada dananya. Cuma tinggal dipergunakan keseriusan Pemprov juga untuk membantu. Ini ibu kotanya Riau. Nggak boleh juga dia menunggu dari Pemko pengusulan. Pemprov itu harus langsung turun. Maksudnya anggota DPR-nya kan dia tahu nih mana jalannya provinsi, mana yang kota, mana yang nasional. Ya harus anggota DPR-nya harus turun. Dan ini insya Allah nggak perlu lama lah, 1 tahun pertama insya Allah bisa kita selesaikan. Yang jalannya provinsi kita bereskan. Sudah kita bereskan, Pemko kan ngikut dia bereskan. Malu lah dia kalau jalan yang tanggung jawabnya ini tidak bersih, tidak bagus. Nah ini yang jalan berlubang-lubang itu juga begitu. Pemko tidak boleh dia menunggu, dan provinsi juga jangan menunggu permintaan, turun langsung. Kalau konsep saya, di mana jalan provinsi saya datangi, dan mana yang menjadi harus diperbaikin, ya kita perintahkan PU-nya langsung bekerja. Nah itu tugas DPR. Jangan DPR ini jangan datang duduk diam dengar duit ya, jangan begitu. Ini kan image sekarang, dia harus bekerja. Anggota DPR itu jangan dia hanya menunggu saja. Kemudian juga termasuk sampah kebersihan.
Pemko juga harus Pemprov juga harus turun. Jangan dibiarkan Pemko ini kan ibu kota provinsi. Ya harus Pemprov itu jangan dulu diusulkan oleh Pemko, dibantulah. Turun langsung, berikan solusi ke Pemko itu. Karena berbeda, kewenangan itu berbeda. Kemudian juga Pemprov ini kan jangkauannya besar. Tapi karena ini ibu kotanya, ya harus lebih ada nilai lebih, nilai plus. Karena ini marwah Riau ini di kota Pekanbaru. Orang datang ke Pekanbaru dilihatnya kotor, sampah berserakan. Yang taunya orang Riau bukan Pekanbaru. Riau dibilang orang. Nah, ini siapa gubernurnya nih? Nah, ini kata orang. Maka ini harus di kota DPR itu harus dia bekerja dan harus dia berkeliling. Memang capek, tetapi kan Anda dibayar dengan mahal. Fasilitas Anda kan dibayar, disiapkan oleh semua. Mobil Anda disiapkan, minyaknya mobil Anda juga dikasih. Rumah penginapan Anda juga dibayar oleh pemerintah. Kesehatan Anda dijamin. Kenapa nggak bekerja? Ini anggota DPR ini harus. Jadi ke depan 14 Februari besok kita memang harus buat perubahan nih. Yang lama-lama yang tidak aktif itu kita ganti aja lah yang baru. Supaya ada nampak perkembangan itu. Itu yang saya lihat. Siap. Amin Buya. Amin. Selanjutnya Buya, ada nggak sih strategi khusus dari Buya untuk mendapatkan suara dari masyarakat? Strategi itu pasti sudah ada. Yang saya memang mungkin berbeda dengan anggota DPR yang mereka sudah duduk. Saya hanya memberikan ilmu dan juga penjelasan ke masyarakat. Saya ibaratnya kalau orang bilang, saya kasih pancingnya saja ke masyarakat, kailnya, tapi saya tidak kasih ikannya. Gitu aja dengan masyarakat. Saya jelaskan apa tugas saya nanti di DPR, kemudian bagaimana solusinya kita buat, seperti sekolah mahal gimana solusinya, zonasi itu gimana kita ambilkan solusinya, kemudian masalah kebersihan, keserapian dan juga tatanan kota bagaimana yang terindahnya kita jelaskan ke masyarakat. Ini akan kita kerjakan. Nanti kalau masyarakat kita simpatik dengan program ini yang kita laksanakan, ya insya Allah dia akan pilih kita. Dan saya tidak pernah mengatakan saya yang paling baik, tidak. Saya cuman ini yang akan saya kerjakan. Dan apa yang saya wacanakan untuk saya kerjakan nanti itu adalah sudah saya mulai. Masalah sekolah mahal saya sudah mulai. Saya pesantren saya sudah saya dirikan. Kemudian juga saya bantu fakir miskin, anak yatim. Lapangan kerja saya sudah buat pesantren itu sama dengan buat lapangan kerja. Berapa orang yang bekerja di situ, berapa orang yang mengajar di situ, mulai daripada laundrynya, dapurnya, pembangunannya, itu bukan lapangan kerja itu. Saya sudah buat. Kemudian solusi daripada penyakit masyarakat itu, saya buat pesantren ini solusi. Sekolah pesantren ini insya Allah anak di sekolah pesantren yang pertama sholat 5 waktunya terjaga. Yang kedua teman-temannya pasti orang soleh. Kemudian yang ketiga yang dia makan pasti halal. Dan yang keempat sholat kenakalan remaja pasti terhindar dia. Karena di pesantren tidak boleh megang HP. Nggak boleh megang HP. Semua pesantren begitu. Saya ketua umum Forum Pesantren Kota Pekanbaru, ketua 1 Forum Pesantren Provinsi Riau, dan sekretaris Forum Pondok Pesantren se-Indonesia. Dan ini saya keliling, nggak ada pesantren yang membolehkan anak memakai HP. Kecuali pandemi kemarin. Pandemi kemarin lain, itu hanya tugas. Dan setelah itu nggak ada lagi. Jadi ini insya Allah kiat-kiat ini saya sampaikan dan saya terjun ke masyarakat langsung. Dan di samping daripada saya berikan solusi bila nanti terjadi seperti ini, saya juga langsung action, berbuat. Jadi tidak hanya berbicara, tapi melakukan langsung. Dan orang sudah melihat kok. Dan ini ada pesantren akan saya bangun di Rumbai. Insya Allah ini sudah tanah kita sudah wakaf orang 6 hektar. Kita akan bangun, insya Allah di situ gratis 100%. Kita akan bangun dalam waktu tidak akan lama lagi, kita kasih gratis 100%. Dan juga termasuk di Bangkinang sudah ada pesantren Al-Uswa. Kemudian di Rohul itu sudah ada wakaf orang 4 hektar langsung dengan sawitnya. Juga akan kita bangun. Artinya kita akan carikan solusi untuk masyarakat sehingga masyarakat kita bisa menimba ilmu di sana.
Baik Ustadz, untuk yang terakhir nih Ustadz, pertanyaan terakhir, apa sih pesan dan kesannya atau harapannya terhadap pemilih nanti? Yang pertama, yang terkesan saya tengah masyarakat, semua orang mengatakan, baik laki-laki atau perempuan, mereka mengatakan kami tak percaya anggota dewan. Ini yang terkesan itulah saya. Mereka nggak lihat siapa saya, karena nggak peduli bagi masyarakat itu mau buya, mau ustadz, mau kiai, mau syekh, mau siapa. Pokoknya mereka sudah tidak percaya lagi anggota DPR. Sekarang datang dia ke kita, hidup HP-nya. Setelah dia duduk nanti HP-nya sudah berganti nomornya. Dan itu semua, bukan 1-2 tempat, semua tempat. Itu yang terkesan oleh saya. Memang sudah orang nggak percaya dengan anggota DPR yang duduk sekarang ini lagi. Betul. Maka butuh perubahan. Maka saya dorong nih ulama-ulama harus berpolitik ini. Sejahat-jahatnya ulama, saya bilang tadi itu, sebaik-baiknya yang bukan ulama dalam berpolitik. Itu sudah jelas itu. Kemudian pesan saya kepada para pemilih agar memilih dengan melihat jejak rekamnya. Rekam jejaknya itu dilihat, ini memang ulama sudah atau belum. Kan banyak juga orang ngaku-ngaku ulama. Dia pakai sorban, pakai peci haji dia, ngaku dia ulama, tetapi kedok saja. Jadi tengok siapa calon DPR yang ingin kita pilih itu, ditengok rekam jejaknya. Sudah itu dengarkan visi misinya, apa yang dia perjuangkan, masuk akal atau tidak. Dia banyak anggota DPR juga, dia sampaikan itu nggak masuk akal. Bukan kerjanya DPR, tapi itu yang disampaikan untuk meraih suara. Maka pesan saya kepada pemilih, tengok rekam jejaknya, siapa orangnya, dengarkan visi misinya. Kemudian jangan karena dia bayar, dikasihnya minyak goreng 1 liter, beras 1 kilo, dan sebagainya, lalu kita pilih, itu sogok namanya. Jadi kalau ada orang menawarkan sembako supaya kita pilih dia, ngasih duit supaya kita pilih dia, itu jangan dipilih itu, karena itu membodohi rakyat. Maka saya tidak melakukan hal yang sama, tapi saya memberikan ilmu kepada masyarakat. Mari kita lihat calon anggota DPR yang akan kita pilih nantinya, tengok rekam jejaknya, kemudian visi misinya, baru kita tentukan pilihan kita. Jangan karena duit ataupun sembako lalu kita pilih dia. Kalau saya sampaikan ke masyarakat begitu. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya, saya menawarkan kepada masyarakat, yaitu dengan melalui koperasi syariah. Sekarang yang ada masyarakat kita kan banyak berhutang dengan pinjol, dengan juga rentenir. Ini mereka lakukan terpaksa. Maka saya carikan solusinya dengan pinjaman syariah. Mereka meminjam umpamanya 1 juta, mereka kembalikan 1 juta. Nggak ada bunga, nggak ada ADM. Nah, inilah yang nama program menolong. Kita sudah pernah lakukan itu, tapi besok kita besarkan lagi. Dan kita sodorkan kepada masyarakat, jangan ada masyarakat kita yang terlibat pinjol atau pinjaman riba atau rentenir. Kita bantu masyarakat kita terhindar daripada dosa-dosa itu. Ini insya pesan sekitar masyarakat. Mudah-mudahan mereka mendengarkan apa yang kita sampaikan, dan kita berharap kepada para pemilih di Pekanbaru khususnya, mari kita jadi pemilihan 14 Februari besok hari perubahan. Kita ganti hari pelintin dengan hari perubahan. Insya Allah 14 Februari nanti menjadi hari perubahan, insya Allah. Terima kasih. Amin, rabbal alamin. Amin. Baik Buya, terima kasih banyak Buya atas segala penjelasannya. Semoga apapun yang ingin dicapai, semoga tercapai ya Buya. Ya, amin. Baiklah pemirsa Riau Podcast, sampai di sini saja acara podcast pada siang hari ini. Terima kasih banyak Buya sudah menyempatkan waktunya hadir. Saya Atris pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.